مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bu Elis diberi kesempatan untuk menyapa anak-anak di rumah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan menjaga kesehatan seluruh teman-teman kita dimanapun berada. Menjaga, menggolongkan kita untuk selalu senantiasa berbuat baik dalam setiap waktu yang Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini, Bu Elis diberi kesempatan untuk memberikan tausiah. Insya Allah tausiah yang akan Bu Elis berikan mengenai tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Tentu yang pertama kali ketika kita mau membaca Al-Quran, harapan terbesar kita adalah mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika mau mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adab-adab tertentu yang harus kita penuhi. Insya Allah hari ini Bu Elis hanya bisa menyampaikan 5 poin saja tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, Ibu ambil referensi dari karangan Imam An-Nawawi rahimahumullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ibu akan sampaikan hanya 5 poin saja. Yang pertama adalah hendaknya ketika sebelum membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk bersiwak. Bersiwak ini artinya menggosok gigi. Tapi bukan berarti menggosok gigi dalam artian harus selalu menggosok gigi, membawa pasta gigi kemana-mana. Tapi berarti kita harus menjaga kebersihan mulut kita. Artinya ketika membaca Al-Quran tidak boleh kita sambil ngemot permen, misalnya sambil makan permen karet. Tidak boleh sambil ngemil, sambil makan, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika membaca Al-Quran kita dianjurkan dalam keadaan suci. Suci adalah suci dari hadas kecil, hadas besar. Nah, hadas kecil misalnya kentut, pipis, pup, ya seperti itu. Nah, Allah lebih menyenangi kita kalau misalnya membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Kemudian yang ketiga adalah tempat ketika kita membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci, bersih, dan membaca Al-Quran juga kita menghadap kiblat. Nah, bukan berarti di rumah kita nggak bersih. Memang Allah lebih menyenangi kita untuk membaca Al-Quran di masjid ya, tapi bukan berarti di rumah tidak boleh membaca Al-Quran. Rumah kita, apalagi dalam keadaan seperti ini, pasti rumah kita juga akan selalu dijaga kebersihannya, diri kita dijaga kebersihannya. Makanya ketika membaca Al-Quran juga Allah menganjurkan kita dalam keadaan bersih dirinya, bersih tempatnya, bersih juga diri kitanya. Ya, yang jelas ketika membaca Al-Quran yang tidak diperbolehkan itu adalah di toilet, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, keempat, sebelum membaca Al-Quran kita dianjurkan membaca isti'adah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ketika membaca Al-Quran kita juga harus memperhatikan tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya selain memperindah bacaannya ya. Jadi ketika membaca Al-Quran juga kita tidak boleh tergesa-gesa, ingin buru-buru, tapi tetap harus memperhatikan makharijul yang huruf yang dibaca, kemudian tajwidnya yang kita baca, seperti itu ya. Yang selanjutnya, terakhir, bila kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan yang lainnya,
ketika yang lain membaca Al-Quran, hendaknya kita mendengarkan. Nih, ini apalagi ketika kita di sekolahan, ketika belajar umi, kan berkelompok nih, pasti ketika selesai kita membaca, ingin sekali rasanya mengganggu temannya, mengajak ngobrol teman di pinggirnya, tidak mau mendengarkan bacaan yang temannya baca. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Artinya, ketika teman-teman kalian membaca Al-Quran, apabila kalian mendengarkan bacaan Al-Quran, sebaiknya kita itu adalah mendengarkan dengan khusyuk, dengan tenang, tidak boleh ngobrol, tidak boleh main-main, agar kita mendapat rahmat. Makanya mulai hari ini dan seterusnya, semoga Allah menggolongkan kita menjadi anak-anak yang tergolong dalam ahli-ahli Quran. Apalagi di Ramadan ini, semoga Allah menggolongkan kita menjadi golongan ahli Quran, golongan orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di rumah dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Allah menggolongkan kita menjadi ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bu Elis sampaikan. Kesalahan besarnya dari Bu Elis, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على